Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Adin dan teman-teman. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9, program studi D3 Agribisnis kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang program kreativitas mahasiswa dengan judul Morifera, yaitu pemanfaatan ekstrak daun kelor atau Moringa orifera sebagai hand sanitizer. Kemudian berikut ini adalah anggota kelompok 9. Yang pertama ada Fatma Linggawati, yang kedua saya sendiri Febrianti Kurniasari, yang ketiga Fitria Dwi Listianawati, yang keempat Gokmawati Samosir, dan yang kelima Habib Adiatma. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, silakan kepada Mbak Gokmawati Samosir untuk mempresentasikannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari PKM kami. Yang pertama itu latar belakang. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Masyarakat harus ekstra menjaga imunitas tubuh dan juga kebersihan tubuh. Mencuci tangan merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Tak jarang, masyarakat mencari solusi praktis untuk mencuci tangan. Hand sanitizer menjadi alternatif untuk membersihkan tangan dari bakteri dan jamur. Tentu hal ini dapat mencegah terjadinya penyebaran virus. Kandungan utama dalam hand sanitizer yaitu alkohol sendiri. Akan tetapi, penggunaan alkohol pada kulit dirasa kurang aman. Oleh karena itu, pembuatan hand sanitizer dilakukan dengan memanfaatkan ekstrak daun kelor untuk mengurangi kandungan alkohol. Menurut Hadi, daun kelor mempunyai fungsi sebagai antibakteri, yaitu flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus atau kuman pada kulit. Rumusan masalah pada PKM kami ini itu yang pertama, apakah daun kelor cukup dalam pembasmian virus atau bakteri? Yang kedua, apakah daun kelor memiliki potensial sebagai hand sanitizer alami? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas hand sanitizer daun kelor setelah penggunaan dengan jeda waktu yang berbeda. Dan untuk tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui daun kelor cukup dalam pembasmian virus maupun bakteri. Yang kedua, untuk mengetahui potensi daun kelor sebagai hand sanitizer alami. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas hand sanitizer daun kelor setelah penggunaan dengan jeda waktu yang berbeda. Yang selanjutnya adalah gambaran umum rencana usaha daun kelor ini yang akan dijelaskan oleh Habib Adiatma. Baik, gambaran umum rencana usaha, deskripsi dan spesifikasi produk. Morifera atau Moringa orifera merupakan nama ilmiah dari suatu tanaman yang sangat sering kita jumpai khususnya di sekitar rumah penduduk di Indonesia. Tanaman Moringa orifera di Indonesia dikenal dengan nama daun kelor. Sebagai tanaman yang mudah berkembang di negara beriklim tropis, tanaman kelor di Indonesia memiliki potensi yang cukup melimpah. Potensi ketersediaan sangat tinggi, namun pemanfaatannya masih sangat kurang. Dan sanitizer Morifera dikemas dalam bentuk menarik yang mudah dibawa kemanapun sebagai pengganti hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer sendiri diganti menggunakan ekstrak daun kelor. Konsumen akan mendapatkan manfaat dari penggunaan hand sanitizer Morifera berupa membantu menjaga kebersihan tangan dari kuman dan virus yang menempel, serta konsumen akan mengurangi penggunaan alkohol yang berkontak langsung dengan tubuh karena sudah diganti menggunakan ekstrak Morifera. Silakan dilanjutkan satu slide lagi, Mas Habib. Kondisi lingkungan. Berdasarkan data statistik, Indonesia memiliki lebih dari 70.000 desa, di 26,6% dari jumlah tersebut adalah desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan atau desa hutan.
Kondisi tanah dan iklim di Indonesia juga sangat baik untuk pertumbuhan sebagai tanaman termasuk tanaman kelor. Tanaman kelor sangat mudah dijumpai di kawasan pedesaan atau persawahan karena budidayanya yang mudah. Masyarakat memanfaatkan daun dari tanaman kelor untuk dikonsumsi sebagai sayuran dan untuk meningkatkan jumlah air susu ibu atau ASI pada ibu menyusui. Maka dari itu, pengolahan daun kelor untuk dijadikan suatu produk akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek rencana pemasaran produk. 1. Advertising atau iklan. 2. Online shop. Dan 3. Tengkulak. Kemudian gambaran umum rencana usaha yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fatma Linggawati. Silahkan. Mengenai gambaran umum rencana usaha, yang pertama merupakan analisis ekonomi berupa analisis biaya. Dalam penghitungan analisis biaya, yang pertama merupakan penghitungan biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama yaitu biaya usaha tentang pembayaran PDAM sekitar 20.000 per bulan, kemudian pembayaran listrik sebesar 25.000 per bulan, dengan subtotal berupa 45.000. Selanjutnya adalah menghitung biaya penyusutan. Dana yang pertama ada oven dengan nilai awal 1 kali 400.000 dengan nilai sisa 80.000, memiliki umur atau masa sekitar 4 tahun, hingga diperoleh biaya penyusutan sekitar 80.000 per tahun. Untuk barang yang kedua berupa blender dengan nilai awal 1 kali 300.000 dengan memiliki nilai sisa 90.000, memiliki masa atau waktu sekitar 3 tahun dengan biaya penyusutan sebesar Rp70.000 per tahun. Selanjutnya, yaitu timbangan digital dengan nilai awal berupa 1 kali 50.000 dengan nilai sisa 5.000, memiliki umur atau masa sekitar 5 tahun, memiliki biaya penyusutan sekitar 9.000. Yang keempat yaitu gelas ukur, di mana nilai awalnya merupakan 1 kali 40.000 dengan nilai sisa 4.000 dengan umur 2 tahun, memiliki penyusutan sebesar 18.000. Untuk yang selanjutnya, yaitu panci 1 kali 10.000 per 1 kali 10.000, kemudian nilai sisanya sebesar 2.000 dan umur atau tahunnya sebesar 4 tahun dengan biaya penyusutan 3.000 per tahun. Untuk selanjutnya yaitu biaya pipet tetes dengan nilai awal 3 kali 3.000, nilai sisa sebesar 1.000 dengan umur 1 tahun dengan biaya penyusutan 8.000. Yang ketujuh merupakan saringan dengan nilai awal 1 kali 35.000 dengan nilai sisa 5.000, memiliki umur sekitar 1 tahun, biaya penyusutan sebesar 30.000 per tahun. Untuk yang terakhir yaitu botol spray 75 ml dengan nilai awal 10 kali 5.000, nilai sisanya 0 dengan umur tahan sekitar 2 tahun, biaya penyusutan sebesar 25.000. Subtotal usaha berupa 243.000 per tahun dengan subtotal 20.250 per bulan. Next. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa biaya tetap merupakan fixed cost sama dengan biaya usaha ditambah biaya penyusutan per bulan. Dengan biaya usahanya 45.000 ditambah biaya penyusutan per bulannya 20.250 akan menghasilkan biaya tetap 65.250. Next. Selanjutnya yaitu biaya tidak tetap atau variable cost. Dengan yang pertama yaitu daun kelor dengan kuantitas 1.000 gram, biaya penyusutan 35.000 per kilo dengan biaya 35.000. Untuk yang selanjutnya Aquades kuantitas 2.900 ml dengan 2.000 liter biaya penyusutan dengan biayanya 20.000. Untuk Karbopol 940 kuantitas 20 gram, biaya penyusutan dan biayanya 345.000. Untuk metil paraben kuantitasnya sebesar 10 gram, biaya penyusutannya dan biayanya sekitar 300.000. Untuk etanol 90%, kuantitasnya 100 ml, biaya penyusutan dan biayanya 100.000. Untuk trietanolamin, kuantitasnya 12,5 ml, biaya penyusutan dan biayanya 550.000 per liter.
Untuk gliserin, kuantitas 50 ml, biaya penyusutan dan biaya 95.000 per liter. Subtotal yang dihasilkan adalah 1.445.000. Dengan begitu, kita dapat mengetahui biaya produksi merupakan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, di mana biaya tetap tadi menghasilkan 65.250 ditambah biaya tidak tetap 1.445.000 dengan biaya produksi sebesar 1.510.250. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu keberlanjutan usaha yang akan dijelaskan oleh Fitria. Silakan kepada Fitria. Iya, jadi perusahaan memerlukan struktur organisasi untuk keberlanjutan usahanya. Nah, di sini untuk usaha yang akan kami lakukan, direkturnya kita akan sebagai direkturnya yaitu Febrianti Kurnia dan divisi produksi Habib Adiatma, divisi pemasaran Gomawati Samosir, divisi keuangan Fatma Lingga, dan divisi humas Fitria Dulisyanawati. Nah, struktur organisasi merupakan sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen yang menyusun perusahaan. Setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkungan perusahaan tersebut memiliki posisi dan tugasnya masing-masing. Biasanya terdiri dari 5 bagian utama divisi, yaitu direktur, divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi humas. Next. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan yang pertama yaitu tahapan praproduksi. Pada tahapan praproduksi ini meliputi penyiapan tempat produksi, penentuan pemasok bahan baku, pembelian peralatan, mendesain kemasan dan label, dan mengurus perizinan usaha. Alat yang dibutuhkan yaitu timbangan digital kue, gelas ukur, blender, panci, pipet tetes, dan saringan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu aquades, daun kelor, karabol 940, metil paraben, etanol, triethanolamin, dan gliserin. Kemudian tahap produksi. Tahap produksi ini yang pertama yaitu menuangkan aquades 250 ml ke dalam gelas ukur, kemudian mencuci 10 gram daun kelor dengan air bersih. Kemudian daun kelor yang telah dicuci kemudian ditiriskan dan dihaluskan dengan blender. Daun kelor kemudian ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam air panas dengan suhu 70 derajat sampai 90 derajat Celcius. Kemudian daun kelor tersebut diaduk dan disaring hasil ekstraksinya. Selanjutnya menimbang karbopol 940 sebanyak 2 gram. Next. Kemudian melarutkan karbopol 940 dengan aquades 220 ml. Memasukkan karbopol 940 yang telah ditimbang dan dilarutkan ke dalam hasil ekstraksi daun kelor. Kemudian menimbang metil paraben sebanyak 1 gram dan melarutkan dengan aquades 20 ml. Memasukkan larutan metil paraben ke dalam hasil ekstraksi dan menuangkan etanol 90% sebanyak 10 ml. Etanol 90% dimasukkan ke dalam hasil ekstraksi dan menuangkan triethanolamin sebanyak 1,25 ml dan menuangkan gliserin sebanyak 5 ml ke dalam ekstraksi daun kelor dan diaduk. Kemudian hand sanitizer siap digunakan. Untuk pengemasan, produk yang telah jadi selanjutnya dimasukkan ke dalam botol spray dengan ukuran 75 ml. Kemasan juga ditempeli dengan label nama produk hand sanitizer. Produk siap dipasarkan. Baik, yang selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Pemasaran awal yang kami lakukan yaitu dengan mengenalkan produk hand sanitizer dari daun kelor ini kepada masyarakat melalui media sosial online dan pengenalan produk secara langsung kepada masyarakat. Promosi ini melalui sosial media dan secara langsung akan menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Kami juga akan membuka toko online seperti Instagram dan Shopee.
Target konsumen kami yaitu dari segala rentan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Harga yang kami tawarkan dapat dijangkau oleh semua kalangan dan sudah disesuaikan dengan kualitas dari produk yang kami buat. Yang selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya dalam usaha ini yaitu yang pertama jenis pengeluaran, yaitu perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp1.511.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp1.445.000. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk transportasi sebesar Rp500.000. Dan biaya lain-lain seperti administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan lain-lain terhitung Rp500.000. Sehingga jumlah pengeluaran yang kami buat sebesar Rp3.956.000. Yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama adalah perencanaan konsep dan keuangan. Dilakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua, pembelian peralatan dan perlengkapan produksi. Dilakukan pada bulan pertama, yaitu pada minggu ke-1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, proses produksi, yaitu pada bulan kedua, yaitu pada minggu ke-1, 2, 3, dan 4. Dan promosi serta pemasaran juga dilakukan pada bulan kedua, yaitu pada minggu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian transaksi penjualan dilakukan pada bulan ketiga, pada minggu ke-1, 2, 3. Yang selanjutnya adalah evaluasi produksi dan pemasaran, dan juga pembuatan laporan akhir. Dilaksanakan pada bulan ketiga, pada minggu ke-1, 2, dan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.